Timnas, Mark Klok, Eliano Reinders hingga Tom Haye merekrut striker kawakan William Barros, membeli mantan bek Como Federico Barba, bahkan yang terbaru mendatangkan ex pemain PSG Layvin Kurzawa. Persib Bandung menjelma semacam miniatur Manchester City di Liga Indonesia. Nama-nama tadi jelas bukan pemain murahan. Banyak dari mereka bahkan bergaji tinggi. Setiap musim Bobotoh selalu melihat pertunjukan tim kesayangan yang sibuk di bursa transfer. Menariknya, meski sering jor-joran di bursa transfer, tak ada berita Persib bangkrut atau kekurangan uang dan tak bisa membayar gaji pemain. Ini yang kalian mungkin tidak tahu. Di balik itu semua ternyata ada sebuah sistem yang gak semua klub Liga Indonesia bisa lakukan. Video ini bukan tentang euforia Persib semata, ini tentang sebuah pondasi, tentang bagaimana Persib membangun diri sebagai klub paling sehat di Indonesia, terutama dari segi finansial. Sebagai juara bertahan, musim ini Maung Bandung banyak kedatangan pemain baru, mulai dari bejibun pemain asing sampai pemain diaspora ternama. Mendatangkan mereka tentu nggak murah. Manajemen Pangeran Biru juga harus memutar otak untuk memikirkan gaji serta bonus para pemain hebat tersebut. Banyak fans berpikir jika hadiah dari juara liga bisa jadi solusi, tapi nyatanya nominal uang hadiah juara liga nggak sebesar yang dibayangkan. Musim lalu Persib juara liga membawa pulang total 7,5 miliar rupiah. Angka yang terbilang besar, tapi ternyata nggak cukup untuk membiayai hidup Persib selama satu musim. Sebab dalam satu musim kompetisi, manajemen Maung Bandung harus membayar gaji pemain, staf, biaya operasional, bonus, dan biaya logistik. Semua itu angkanya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Belum lagi denda. Musim lalu kebetulan Persib banyak dikenai denda, baik itu oleh Komisi Disiplin PSSI maupun AFC. Totalnya nggak main-main, mencapai 1,3 miliar rupiah. Artinya jika dinalar, uang hadiah juara itu nggak ada apa-apanya. Lalu bagaimana dong cara Persib menambal biaya itu semua? Jawabannya ada pada diversifikasi pendapatan. Persib nggak hidup dari satu keran pendapatan saja. Pendapatan mereka juga datang dari tiket pertandingan, merchandise, sponsor, dan kemitraan besar. Kalian yang punya jersey Persib pasti identik dengan logo-logo sponsor yang merebak. Nah, itulah nafas dari kehidupan Persib selama ini. Bobotoh pasti masih ingat, di bulan Agustus lalu Persib secara transparan dan terbuka mengumumkan 12 sponsor utama mereka. Dari 12 mitra tersebut, 8 diantaranya bahkan merupakan partner yang melanjutkan komitmen dari musim sebelumnya. Brand Indofood dan Kopi ABC contohnya. Indofood sudah jadi sponsor Maung Bandung dari 2015, sementara Kopi ABC sudah sejak 2013. Sementara di musim ini ada 4 partner baru yang masuk, seperti Kelme, Bank BTN, Kompipar hingga Gopay. Jika ditotal, kapitalisasi pasar dari hadirnya 12 sponsor tersebut mencapai 92,9 triliun rupiah. Gila bukan? Tapi mendapat kepercayaan sponsor selama bertahun-tahun bukan suatu hal yang mudah. Butuh kerja keras untuk meyakinkan mereka. Lalu apa alasan para sponsor begitu percaya pada Persib? Basis penggemar dan prestasi jadi salah satu jawabannya. Basis penggemar Maung Bandung sangatlah besar. Bayangkan saja berapa banyak bobotoh di Jawa Barat yang notabene provinsi dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia itu. Ini belum ditambah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jika ditotal, fans Persib itu mungkin bisa mencapai puluhan juta. Hal itu paling tidak tercermin dari akun medsos mereka seperti Instagram. Jumlah followers per 23 Januari 2026 ini mencapai 9,4 juta. Jumlah itu juga tertinggi daripada klub Indonesia manapun. Jika dibandingkan klub-klub di Asia, mereka hanya kalah dari followers Al Nassr dan Al Hilal. Pengikut Persib bahkan lebih banyak dari bek termahal yang pernah dibeli MU, Harry Maguire.
Basis penggemar yang sebesar itu jelas menjadi kolam menggiurkan bagi para sponsor. Mereka pasti ngiler untuk berinvestasi di Persib. Sudah begitu, prestasi Pangeran Biru juga nggak kaleng-kaleng. Back-to-back juara Liga serta tampil memukau di kejuaraan Asia membuat exposure Persib jadi makin besar. Itu belum termasuk kedatangan bintang-bintang ternama seperti Tom Haye, Eliano Reinders, bahkan Levin Kurzawa. Hal tersebut tentu jadi daya tarik tersendiri untuk menaikkan exposure. Itulah mengapa pihak sponsor jadi makin nyaman berinvestasi di Persib. Sudah dipercaya banyak sponsor dengan total nilai yang fantastis, Persib ternyata masih saja mendapatkan berkah tambahan musim ini. Tampil memukau di ajang Liga Champions Asia, bukan sekedar euforia kebanggaan, melainkan sebagai mesin pencetak uang bagi Persib. Tampil di ECL 2 musim ini membuat Persib kini sudah mengantongi dana segar mencapai 12,4 miliar rupiah. Rinciannya jelas. Uang partisipasi fase grup total 4,9 miliar, subsidi perjalanan tandang total 2,5 miliar rupiah, bonus performa menang dan seri total 3,7 miliar rupiah, serta bonus lolos ke 16 besar sekitar 1,3 miliar rupiah. Belum lagi jika lolos perempat final, semifinal atau final. Bakal tambah cuan tuh Persib. Melihat angka itu tentu jauh lebih besar dibanding hadiah dari juara liga. Inilah salah satu alasan kenapa Persib bisa stabil secara keuangan hingga sekarang. Mereka nggak hanya mengandalkan trofi saja, melainkan arus pendapatan yang berlapis. Pendapatan dari berbagai arah itulah yang nantinya digunakan untuk menutupi biaya gaji pemain, staf, bonus, serta operasional. Setelah kita tahu dari mana Persib memperoleh uang, kini pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang mengendalikan atau mengelola dana ini? Sebab sebanyak apapun uang, jika tanpa kendali pengelolaan yang baik, apalah artinya? Ujung-ujungnya bisa saja dikorupsi atau mungkin disalahgunakan ke ranah politik. Untungnya, Persib Bandung dikelola oleh perusahaan bonafit bernama PT Persib Bandung Bermartabat, sebuah entitas yang memegang kendali penuh Persib, bukan cuma di lapangan tapi juga di bisnis, infrastruktur, serta visi jangka panjang klub sebagai City of Champions. Di bawah komando CEO PT PBB, Glenn Timothy Sugita, Persib disetting sedemikian rupa menjadi entitas bisnis yang mandiri. Persib dengan co-founder North Star Group ini dipermak tidak hanya sekedar klub sepak bola saja, melainkan menjadi sebuah perusahaan profesional yang berpotensi mengeruk keuntungan besar. Pengelolaan Persib oleh Glenn Sugita nggak hanya fokus pada cuan belaka, Persib Bandung mempertahankan prestasi di lapangan. Contohnya bisa dilihat dari dipertahankannya Bojan Hodak beserta gerbong Kroasianya sejak 2023. Menariknya lagi, pelatih botak yang satu ini adalah tipe pelatih yang selalu mementingkan pembayaran gaji anak asuhnya. Salah satu hal yang membuat kami stabil adalah gaji selalu tepat waktu. Itu karena anggaran dikelola dengan baik. Beberapa klub memulai musim dengan gaji yang tinggi, tetapi mereka tidak memiliki anggaran untuk itu dan berakhir dengan kekacauan. Selain gaji tepat waktu, tiap musimnya manajemen Persib juga selalu berinvestasi pada pemain yang tepat. Ketika mereka ditinggal amunisi penting seperti David da Silva, Ciro Alves hingga Nick Kuipers, toh mereka dapat pemain baru yang gak kalah mentereng. Sebut saja William Barros, Tom Haye hingga Eliano Reinders. Persib bahkan berani mengeluarkan uang 32 miliar rupiah di bursa transfer. Tak ayal bila nilai skuad mereka gila-gilaan. Mengutip Transfermarkt, nilai skuad Persib menyentuh 123,58 miliar rupiah. Ngeri bukan? Yang terpenting bagi mereka, semua pemain yang diinvestasikan musim ini terbukti membawa dampak yang signifikan bagi performa tim. Percuma dong beli banyak pemain tapi zong dampaknya. Di sini kita bisa melihat bahwa manajemen Maung Bandung nyatanya nggak ngasal dalam mengelola tim. Selain cuan, mereka juga tahu betul bagaimana caranya untuk tetap jadi klub juara yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan yang baik itulah, kini Persib mulai berani melangkah lebih jauh. Bukan cuma sebagai perusahaan saja, melainkan mereka sudah menyusun rencana sebagai klub yang akan melantai di bursa saham. Keren gak?
Awal tahun 2026, Glenn Sugita sudah tegas mengatakan bahwa Persib akan menyusul Bali United sebagai klub Liga Indonesia yang menargetkan IPO atau Initial Public Offering. Serdadu Tridharto atas nama PT Bali Bintang Sejahtera Tbk sudah lebih dulu IPO sejak 2019 yang lalu. Lalu apa sih IPO itu? IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan menjual sebagian sahamnya ke publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya, Persib resmi menjadi perusahaan terbuka dan bisa dimiliki oleh masyarakat, termasuk bobotoh sekalipun. Tambahan modal besar dari dana IPO nantinya juga bisa dipakai untuk infrastruktur stadion, fasilitas latihan maupun pembinaan akademi. Selain itu, IPO juga membuat pemasukan tambahan. Artinya Maung Bandung gak hanya bergantung pada pendapatan sponsor dan tiket saja tiap musimnya. Menjadi perusahaan IPO juga menunjukkan bahwa manajemen Pangeran Biru benar-benar dikelola secara profesional dan lebih transparan. Karena keuangan Persib nantinya akan diaudit secara berkala dan dibuka secara terang benderang ke publik. Sebagai klub independen yang profesional, Persib juga terhindar dari ketergantungan pada pemerintah. Mereka nggak mau mengemis dana ke Pemda. Inilah perbedaan Persib dengan sebagian besar klub di Indonesia yang masih bergantung pada cawe-cawe Pemda. Padahal klub yang ada cawe-cawe Pemda riskan digunakan sebagai kendaraan politik belaka. Dan ujungnya nasibnya akan terpuruk seperti apa yang dialami Sriwijaya FC. Persib berbeda dengan rivalnya Persija. Macan Kemayoran musim ini benar-benar dimanjakan dengan banyaknya BUMD sebagai sponsor. Mulai dari MRT, Pamjaya, Bank Jakarta hingga Transjakarta. Namun begitu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggap kolaborasi ini adalah hal yang wajar dan saling menguntungkan. Karena bagi mereka Persija adalah bagian dari wajah Jakarta yang harus terus didukung. Beda dengan Persib yang berani memilih jalannya sendiri, mereka ingin jadi tim yang jago cari uang sendiri. Bukti paling nyata Persib gak mau bergantung pada Pemda pernah mereka tunjukkan ke publik. Kalian masih ingat ketika Gubernur Jawa Barat KDM menghadiahi bonus pada Persib saat menjadi juara musim lalu? Ya, pada akhirnya manajemen Persib melalui manajer Umuh Muhtar mengembalikan bonus tersebut dengan alasan asal-usul dananya nggak jelas. Well, dengan sistem seperti itu, Persib kini bisa dikatakan sebagai salah satu contoh klub yang paling sehat di Indonesia secara keuangan dan pengelolaan. Manajemen Persib gak hanya mikir jangka pendek, mereka sengaja menerapkan sistem yang struktur agar kestabilan Persib ini bisa langgeng. Persib Bandung hari ini bukan hanya klub yang sedang juara, mereka adalah contoh bagaimana klub bisa stabil dan tetap kompetitif. Maung Bandung gak mau hidup hanya untuk satu musim saja. Dengan sistem bisnis yang sudah dibentuk, mereka ingin bisa hidup lebih lama secara stabil. Dengan model seperti itu, bobotoh jadi gak khawatir. Entah juara atau tidak, Persib gak akan mudah terjerumus ke gerbang kebangkrutan. Persib Bandung harusnya jadi contoh klub-klub Indonesia lainnya, bahwa di era sepak bola modern seperti sekarang ini, yang bertahan bukanlah tim yang paling berisik saat juara, tapi tim yang tahu cara bertahan hidup lebih lama di tengah tekanan berat sekalipun. Dan Persib Bandung kini sedang dalam posisi itu.